Halo sahabat, pernahkah kalian merasakan rem cakram pada sepeda motor berbunyi atau merasa kurang pakem? Jika kalian mengalami hal itu, mari kita simak video berikut ini untuk mengatasinya. Cara mengatasinya cukup mudah sekali teman-teman. Siapkanlah alat-alat berikut ini. Yang pertama ada vernier kaliper atau jangka sorong. Selanjutnya ada sikat baja, kemudian obeng minus, obeng plus, kemudian ada kunci ring dan juga tang. Setelah semua alat disiapkan, langkah selanjutnya lepaskan baut pengikat kaliper rem dengan menggunakan kunci ring ukuran 12. Setelah kedua baut terlepas, selanjutnya lepaskan kaliper rem dari dudukannya secara perlahan. Langkah selanjutnya, lepaskan kedua kawat pengunci dengan menggunakan tang cucut. Kemudian, lepaskan baut pengikat kampas rem serta lepaskan kampas rem dari dudukannya. Perhatikanlah kondisi kampas rem saat ini. Secara visual kita lihat sangat kotor, banyak debu yang menempel, dan hal inilah yang mengakibatkan rem pada sepeda motor kita berbunyi. Untuk mengatasinya, kita bisa membersihkannya dengan menggunakan sikat baja seperti ini. Tinggal kita gosok-gosok saja sampai bersih. Setelah itu kita semprot menggunakan kompresor. Langkah selanjutnya, lakukanlah pengukuran ketebalan kampas rem dengan menggunakan vernier kaliper atau biasa disebut dengan jangka sorong. Nah, di sini saya menggunakan vernier kaliper dengan ketelitian 0,05 mm. Cara mengoperasikannya cukup mudah teman-teman. Langkah yang pertama, kita kendorkan dulu baut yang bagian atas, kemudian vernier kaliper kita tarik dan letakkan di bagian kampas rem, dan kita lihat caranya seperti ini. Kita tempelkan kemudian didorong. Setelah itu kita kunci di bagian atas supaya nanti bisa melihat hasil pengukurannya seberapa ketebalan dari kampas rem tersebut. Kita perhatikan hasil pengukuran pada kampas rem tersebut yaitu 2 mm. Nah, jika ketebalan kampas rem itu di bawah 2 mm, maka harus wajib diganti teman-teman. Batas servisnya yaitu 2 mm. Tapi kalau di atas 2 mm, maka kampas rem tersebut masih dapat digunakan. Berhubung kampas rem saya sudah tipis yaitu 2 mm, maka akan saya ganti dengan yang baru. Nah, kalian bisa lihat ini kondisi kampas remnya yang baru seperti ini, dan nanti akan kita bandingkan dengan yang bekas atau yang tipis. Nah, perbedaannya jauh teman-teman. Ini yang tipis harus segera kita ganti dengan yang baru supaya lebih aman dan pakem. Sebelum kita memasukkan kampas rem pada dudukannya, terlebih dahulu kita wajib menekan piston yang ada di sini teman-teman. Wajib ditekan. Kalau kalian merasa kesulitan, maka kalian harus melepas di bagian atas yang bagian penampung minyak rem ini. Kalian buka teman-teman. Gunakanlah obeng ini untuk membukanya supaya nanti pada saat kalian menekan piston itu akan lebih mudah. Sekarang kita bisa menekan piston ini dengan mudah. Caranya, pasangkan dulu bekas dari kampas rem ini teman-teman. Kita pasang dulu pada dudukannya,
selanjutnya kita gunakan kunci ring ukuran 17 untuk menekannya. Oke, kita tekan dulu sampai bawah, terus ditekan sampai benar-benar rata teman-teman. Kita dari ujung sini ditekan, terus kemudian di ujung bawah juga sama, harus ditekan. Pokoknya ditekan sampai rata, harus benar-benar rata di bagian bawahnya. Jangan sampai nonjol ke atas, karena kalau nonjol ke atas nanti kalian akan kesulitan pada saat memasang kampas rem pada piringan. Langkah selanjutnya, mari kita pasangkan kampas rem yang baru ini pada dudukannya. Pastikan kampas rem ini terpasang dengan benar supaya nanti tidak terlepas atau terjepit. Oke, kita pasang sebelahnya lagi, yang satu sisi kita masukkan dari belakang, terus baru ditekan ke bagian depan. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, kita masukkan ini bautnya teman-teman, baut pengikat dari kampas rem ini. Kita masukkan dulu perlahan-lahan. Oke, kita paskan dulu ke bagian lubangnya, kita dorong terus sampai masuk. Setelah kampas rem terpasang dan juga bautnya, jangan lupa nih teman-teman, ini wajib banget penguncinya harus kita pasang juga. Kawat penguncinya dipasang di bagian sini dan satunya lagi di sebelah sini. Semuanya itu ada dua, kita wajib dipasang supaya nanti kampas rem itu tidak terlepas. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan kaliper pada dudukannya. Nah, sebelum itu kita buka yang lebar bagian dari kampas rem ini supaya pada saat dimasukkan ke bagian piringan itu tidak seret. Setelah kaliper rem terpasang pada dudukannya, jangan lupa nih pasang kembali baut pengikatnya sampai kencang. Harus benar-benar kencang ya teman-teman, jangan sampai nanti ada getaran itu sampai terjatuh. Ini kita gunakan kunci ukuran 12, pakai kunci ring. Pastikan dengan kencang ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya kita tutup kembali di bagian reservoir atau penampung minyak rem ini. Kita kencangkan, jangan sampai ada media yang masuk teman-teman, baik itu air maupun udara. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah sudah pas atau belum di bagian handle rem ini. Kita tarik dengan jarak bebasnya itu 1-2 cm, itu harus sudah bisa mengerem. Oke, kita tes dulu teman-teman. Kita tarik gas, apakah sudah ngerem dengan bagus atau tidak. Nah, kalau sudah bagus seperti ini nih, wah mantap dong, pekerjaan kita ini sudah selesai teman-teman. Oke, jadi buat kalian jangan ragu-ragu lagi, silahkan dicoba tutorial ini di rumah ya. Semoga bermanfaat. Thank you dari Si Bay Official.